Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila yaumil jazaa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa zunudihi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Wa qala ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Darur Rahman yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati orang tua kami, wabil khusus Ketua BKM Masjid Jami' Darur Rahman Bapak Ustadz Wahyu Ridwan. Yang saya hormati Bapak Haji Harib, Bapak Haji Dendi, Bapak Teddy, kemudian juga bapak-bapak yang lainnya, wabil khusus pemegang kamera yaitu Bapak Yanto, ya. Ustadz kami Bapak Haji Holi, ya, tiba-tiba menelpon mendadak. Kemudian juga Ustadz kami Bapak Ustadz Didin Hikmah, ya, mohon maaf jabatannya saya udah nggak bisa ngitung, banyakan. Bapak Ustadz Zakaria, alhamdulillah beliau bisa membackup saya untuk menjadi imam setiap hari Jumat. Yang alhamdulillah beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Jaka, ya udah 3 bulan belum saya kasih ujroh, ya. Sian banget mukanya. Ya, insya Allah minggu besok ya Pak, ya udah bisa. 3 bulan Pak saya nggak kasih. Bulan pertama bulan Juli saya buat bayar pajak ambulan. Alhamdulillah wa syukurillah sudah sehat semua. Hadirin wal hadirat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pertama-tama tentunya kita sama-sama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhonya, izinnya. Allah juga mempertemukan kita di tempat yang sama, di tempat yang mulia, masjid kita yang kita cintai, dalam rangka sholat subuh berjamaah, dalam rangka silaturahim kita. Insya Allah kita sama-sama masih diberikan kesehatan dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah.
Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan dan aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, termasuk kita umatnya, yang mudah-mudahan istiqomah senantiasa melaksanakan perintahnya dan ajarannya, sehingga kelak kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat-umatnya yang terbaik yang dipanggil oleh beliau, insya Allah, amin ya rabbal alamin ya mughibas syairin. Hadirin yang berbahagia, tentunya pagi ini ya tidak banyak yang kami sampaikan karena saya di bidang jenazah, yaitu memegang kitab Ahkamul Janaiz, yaitu tentang pengurusan jenazah. Kita sudah sampai di bab 4, yaitu tentang sholat jenazah. Sholat jenazah ini ada 2 kategori. Yang pertama, sholat jenazah yang bisa kita lakukan atau laksanakan kelihatan jasadnya. Terus kemudian yang kedua, sholat jenazah ada yang disebut sholat gaib. Ya, itu jarang sekali kita laksanakan. Kalau sholat jenazah laki-laki, imam berdiri di depan mayit laki-laki, baik pemuda, anak kecil, ataupun orang dewasa, itu pas di kepala atau di dekat bahu. Ini ada prakteknya soalnya. Ya, paham Bapak sekalian, di bahu ya. Jadi ini kepala jenazah, kemudian kita menghadap ke kiblat ya. Pas di kepala itu, di sini dekat pundak. Kalau wanita, baik dia anak-anak ya, orang dewasa ataupun orang tua, itu imam berdiri di tengah-tengah antara dada pusat ya. Di tengah-tengah. Kalau ibu bisa pegang dadanya sendiri, yaitu di dekat rahim, ya. Di perut. Itu. Kalau sholat gaib, ya, itu imam berdiri di depan seperti dengan kita sholat biasa, ya, sholat wajib biasa, hanya tidak memakai ruku. Bapak-bapak, ada yang udah pernah jadi imam sholat jenazah ataupun jadi makmum, ya. Tentunya dalam hatinya mengucapkan sudah, dengan membaca niat, ya, saya niat mensolatkan jenazah atau mayit laki-laki, saudara kita nih umpamanya, ya, bahasanya seperti itu. Usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati, ya, adaan lillahi ta'ala arba'at takbiratin, ya, bukan arba'at rakaatin, yang tersalah lagi ya. Kalau sholat biasa, ya, kalau sholat zuhur arba'at rakaatin, kalau sholat jenazah arba'at takbiratin, 4 takbir ya. Berapa? 4 takbir. Itu niatnya Bu ya. Itu kalau laki-laki dewasa. Kemudian kalau sholat jenazah perempuan, mayyitati, ya, mayyitati. Kalau laki-laki tifli, anak laki-laki kecil, tifli. Anak perempuan yang kecil tiflati.
Jadi perbedaannya ya, usolli ala hazal mayyiti, laki-laki bapak-bapak itu. Ya. Kalau perempuan usolli ala hazal mayyitati, itu perempuan dewasa ya. Baik yang udah beristri, baik yang udah bersuami ataupun belum. Kalau laki-laki yang kecil ya, di bawah umur, usolli ala hazal tifli ya, tifli. Ya. Kalau perempuan masih kecil di bawah umur, usolli ala hazal mayyitati. Arba'at takbiratin. Takbirnya sama, hanya usolinya yang berbeda. Kemudian kita mengucapkan takbir mengikuti imam. Imam mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Makmum mengikuti Allah. Ini rangkaian daripada takbir pertama. Ketika takbir sudah diucapkan, maka diwajibkan membaca Fatihah. Ya, diwajibkan membaca Fatihah. Ya. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang bertanya, kok Pak nggak ada doa iftitahnya? Ya. Sunnah, doa iftitahnya sunnah. Dibaca boleh, tidak boleh. Jangan dibilang nggak ada, Bu. Ya, dibaca boleh, tidak boleh. Tapi yang wajibnya adalah fardu kifayahnya itu membaca membaca surat Fatihah. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian selesai itu takbir kembali. Ya, Allahu Akbar. Ya. Takbir yang keberapa? Yang kedua. Takbir yang kedua membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti membaca sholawat Ibrahim atau kita lagi sholat biasa. Ya. Boleh diteruskan sampai innaka hamidum majid. Ya, seperti kita membaca surat tahiyat awal juga boleh. Yang penting syaratnya membaca. Kalau yang sudah hafal teruskan sampai innaka hamidum majid. Takbir lagi yang ketiga, ya. Allahu Akbar. Kita membaca doa untuk siapa? Untuk si mayit. Ya. Doanya kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Sampai di situ cukup, ya. Kalau memang hafal cepat boleh diteruskan, ya. Kemudian kalau laki-laki itu Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan dewasa atau kecil Allahumma gfir laha, ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya. Di tengah-tengahnya jangan terbalik. Ya, kadang-kadang ada yang terbalik, tertukar. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya. Campur aduk gitu ya. Padahal sholat jenazah perempuan. Ya. Jadi kalau wa'afihi laki-laki, kalau wa'afiha perempuan. Itu. Kemudian takbir yang keempat, Allahu
Akbar. Baca doa lagi Bu, Pak, baca doa ya. Itu dihafal ya. Baca doa apa? Baca doa dapat kebagian dua, antara yang mensolatkan si mayit juga dapat pahala atau untuk mendoakan si mayit. Jadi dua. Kalau yang pertama khusus untuk si mayit, yang ketiga untuk kita, untuk si mayit juga. Bahkan untuk keluarga dalam sholat itu. Karena Al-Aziz yang mengatakan gabungan pahala tersebut di doa yang terakhir teramat penting dibaca ya. Bila hafal dilanjutkan sampai terakhir ya. Doanya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taqtina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Itu doa yang terakhir. Jadi berapa takbir? Empat takbir. Jadi ini perlu saya sampaikan ya. Ini ustadznya udah jauh-jauh gereja, sudah kerja, Pak Haji Khalid punya dinas waktu-waktu ya. Pak Jaka, Pak Wahyu, Pak Haji Arif ya. Kemudian juga Bapak Teddy ya. Ini mohon dipahami, ketika ada jenazah ustadznya nggak ada, jangan kelimpungan, jangan keribetan ya. Siapa aja di situ yang ngerti tentang sholat jenazah, maka sholatkanlah saudara kita ya. Di situ ya ada beberapa jamaah ya, kemudian banyak ya. Ini nanti ada urutannya Pak, urutan yang perlu kita pahami tentang sholat jenazah. Jadi sholat jenazah tidak sembarangan main sholatkan saja, sesuai dengan waktu, dengan kebutuhan ya, yang mendesak. Karena jenazah itu lebih nggak bisa pakai nunggu-nunggu kayak habis ajan koma gitu ya. Enggak, sholat jenazah mah ya, perlu segerakan ya. Itu takbir yang keempat ya. Kemudian setelah membaca doa, maka kita yang terakhir memberi salam ya. Rasulullah membolehkan salam itu hanya satu kali ya, kewajibannya. Salamnya ke kanan, kemudian salam ke kirinya sir ya, tidak kedengaran ya. Contohnya salamnya berbeda Ibu, kalau Bapak salamnya berbeda. Salam untuk kita mensolatkan jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dilengkapi semuanya. Tapi kalau sholat wajib ya, imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kan hanya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tidak diterusin? Nah ya, itu cukup sampai di situ. Kemudian kalau sholat jenazah harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Itu rangkaian sholat jenazah. Kemudian ya, ciri-ciri apa salam mensolatkan jenazah ini ya, ada larangannya Bu Pak. Sholat jenazah larangannya ada ya. Apa larangannya? Yaitu dilarang mensolatkan atau mengerjakan sholat mayit atau sholat jenazah itu di 3 waktu, baik itu mensolatkan jenazah ataupun menguburkan jenazah. Bahkan Rasulullah mengharamkan ya, 3 waktu itu diharamkan atau tidak dibolehkan untuk mensolatkan jenazah atau menguburkan jenazah ya. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia mengatakan,
salasa asyatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, ya. Ada 3 macam atau 3 waktu yang telah kami larang, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mensolatkan jenazah saudara kita ataukah memakamkan jenazah saudara kita. Ya. Yang pertama, awanan anha yaktaburana fanhiyana wa umnatana, ya. Yang pertama yaitu ketika matahari hingga naik, ya, di pagi hari nih, ya. Pagi hari subuh nih kayak gini, tiba-tiba ada yang nganterin jenazah. Nah, kita bisa ngelihat kira-kira pagi hari matahari naik, ya, baru muncul dari ufuk timur, ya, kelihatan itu diharamkan untuk mensolatkan jenazah. Ya. Tuh, lihat. Jadi tidak boleh mensolatkan jenazah. Wa ishani tajalluhu sam'a yarzi'atan hatta tarfa, ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari tegak hingga tercondong kelihatan. Nah, boleh disolatkan ketika matahari sudah mulai merah, sudah kelihatan bulat, boleh disolatkan. Kemudian, ya, wahina tasfahu syamsun walira ghurubin hatta tagruba, ya. Dan yang ketiga, ketika matahari beranjak tenggelam, ya. Ketika matahari beranjak tenggelam. Yang kedua larangannya tadi bukan matahari muncul, ya, tetapi ya, yang kedua hatta tatluha syama'at tarsita'atan anta tarfa'i, ya. Yang kedua itu ketika matahari tinggi, ya, di atas johor lah, kalau jam 12 itu, ya, matahari berdiri tegak itu nggak boleh, ya. Ketika dia sampai bergeser berapa derajat, nah, itu larangannya. Kalau dia sudah bergeser, bayangan kita sudah berada di sebelah timur sedikit, itu boleh mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, wahina tasfaihu syamsun walizqatu ghurubi hatta tagruba, ya. Yang ketiga, ketika matahari beranjak tenggelam atau ketika mau surup, ya. Ketika mau surup, ya, itu tidak boleh. Kemudian juga boleh disolatkan ketika matahari sudah agak benar-benar gelap, hilang dari pandangan manusia atau benar-benar tenggelam menjelang malam, itu boleh disolatkan. Dan begitu juga sama keterangannya ketika menguburkan jenazah, ketika matahari mulai beranjak atau menampakkan dirinya, maka dilarang untuk mensolatkan atau menguburkan jenazah. Begitu juga ketika menguburkan di malam hari, ya. Ada yang bertanya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Afwan, dan sahihnya 1,38. Abu Daud mengatakan, An-Nasai juga merujuk dengan At-Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Baik Bapak, ya. Jadi itu perlu sekali dipahami. Nah, bagaimana Pak sholat jenazah ketika diadakan atau dilaksanakan sebelum sholat fardu? Boleh atau tidak? Ada juga yang bertanya bagaimana
sholat jenazah dilaksanakan atau menguburkan jenazah dilaksanakan di malam hari. Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Ada di kita nggak jarang ya Pak ya, karena di Kalimulia belak jauh. Ya. Kalau di kampung ya mungkin di kampungnya Pak Haji Ari ya, kita biasa sholat jenazah, bahkan di kampung istri saya langsung dimakamkan ya. Setelah dimandikan, disolatkan, dimakamkan di malam hari, nggak ada yang diingetin. Kenapa? Tujuannya mengacu kepada hadis Nabi, perintah Rasulullah, segerakanlah mengurus jenazah. Ya. Kenapa harus disegerakan? Ya, karena dikhawatirkan di kita nih umumnya, kalau ada yang meninggal banyak nanya, datang banyak nanya, emang kenapa meninggalnya? Ya, kalau sakit, emang sakit apa? Terus bagaimana keadaannya? Akhirnya tidak terasa kita menceritakan si mayit. Tujuan Rasulullah seperti itu. Kalau nggak akan ngomong seperti itu mah nggak apa-apa, mau dikuburkan besok juga, ya, nggak apa-apa. Tapi dikhawatirkan ya, membuka aib si mayit. Ya. Coba ibu kalau ada yang nanya temannya atau sahabat dekat kita meninggal, udah kita sedih, ditinggal sahabat tersayang, tercinta, teman kita olahraga, teman kita main, teman kita ngaji, ya, teman kita ngerumpi, tiba-tiba meninggal. Ya. Kaget, datanglah kita takziah, otomatis nanya, kenapa? Kemarin masih begini-begini, ya. Banyak latar belakang manusia itu meninggalnya tidak diduga, ya. Tidak diduga. Jangan sekali ya kita menanyakan hal tentang si mayit ketika si mayit itu meninggal dunia atau orang itu. Sudah, kalau meninggal dunia dikabarkan, langsung kita tajih, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup yang kita kenal peninggalan kebaikan beliau ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada juga yang mengatakan sholat jenazah sebelum sholat waktu atau sholat fardu dilaksanakan boleh, asal waktunya tidak mendekati. Umpamanya waktu zuhur masuk jam 12, kita sholat jenazah jam 9, jam 10 boleh. Kita bawa langsung ke makam, ya. Nah, sampai di sana di makam, hati-hati ya dengan larangan yang tadi. Ya. Ketika kita nyampe di sana, matahari kelihatannya tinggi, maka dilarang untuk menurunkan atau menguburkan jenazah. Kita kan kalau udah sampai di kuburan, udah langsung turunin aja. Ya, main turunin aja. Saya rasa juga banyak kita yang melanggar ya Pak ya, karena terburu-buru. Ini waktu yang tadi dibilang sama Rasulullah disegerakan itu harus kita hati-hati dengan rambu-rambu Rasulullah yang mengatakan 3 waktu yang dilarang dan yang diharamkan untuk mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Hati-hati Pak. Ya. Atau orang kita dapat pahala, dapat dosa. Atau kita dapat pahala 2 kirot malah dapat dosa. Karena apa? Karena pas matahari tinggi, ya, dikit lagi menjelang azan, kita nggak perhatiin sholatnya aja dari sini terburu-buru ya, dari masjid sholatnya aja, ayo bawa, wah, itu nyampe di sana kita nggak perhatiin, kasihan Pak. Jadi kalau mandiin jenazah mah sudah sudah kelewat, Bapak mesti ingat, Ibu mesti ingat itu ya. Nah kemudian bagaimana ya ketika kita mensolatkan jenazah? Nah itu si imam harus melihatkan dulu
umpamanya kita sholat di masjid, ya, belum masuk waktu, jadi kumpulkan dulu jamaahnya, ya, sampai dia selesai ya, berwudu, ya, sampai selesai berwudu. Kalau jamaahnya sedikit, ya, itu dibuat 3 saf, ya, dibuat saf ganjil, ya, 3 saf dibuat saf ganjil, 3, 5, 7, 9, ya, ganjil tuh. Bagaimana Pak, jamaahnya sedikit? Ya buat 3 saf. Kita cuma bertiga, atur 3 ke belakang. Itu caranya. Lo kan lebar di sini gitu kan, jangan ngelihat lebarnya. Jadi tidak perlu meluas ke samping kanan ataupun ke kiri, yang penting ke belakang. Kalau kita bertiga, ada imam 1, makmum 2, bikin barisan 3. Gitu. Petak. Jadi 3. Kalau makmumnya banyak, bikin 3 saf makmum, imamnya jangan dihitung, ya. 3 saf makmum. Kalau lebih dari 3. Terus kalau seumpama banyak terus ke belakang, nggak perlu sampai samping kanan kiri masjid dipenuhin, tapi safnya nggak ganjil, salah juga, ya. Boleh Pak, boleh, cuman kita nggak dapat sunnah, ya, nggak dapat sunnah, bahkan melanggar sunnah, gitu, ya. Jadi ikutin sunnahnya, ya. Ketika kita sholat setelah waktu, ya, kita sholat zuhur dulu, ya, atau sholat asar dulu, ya. Begitu sholat zuhur, ada yang nganterin jenazah kemari, ya, atau jenazah sudah di belakang. Kan kita sholat banyak yang ketinggalan Pak, ketinggalan rakaatnya, ya, ketinggalan 2 rakaat, itu ditunggu sebentar, ya, sampai orang itu selesai sholat. Kita begitu makmum habis salam, ya, ada makmum yang berdiri 2 rakaat, ya, 2 rakaat, doanya doa singkat. Kita imam belum selesai berdoa, maka diumumkan, ada saudara kita, mari sama-sama kita mensolatkan jenazah. Jenazah kan di bawah, itu di bawah, jangan sampai merusak jamaah yang lagi sholat, yang lagi masbuk, ya. Di pojok sono ada orang sholat, ya. Waduh gimana nih Pak? Kita sabar dulu, ya, sabar, jangan merusak orang sholat, ya. Karena ini sama-sama kepentingan. Kalau dia sebenarnya sholat wajib dan ini sholat jenazah bisa ditunggu. Ada kadang-kadang masih jamaah lagi sholat, jenazahnya diangkat ke atas, orang lagi sholat begini, di atasnya lewat jenazah, nggak boleh, ya. Tidak boleh. Ya boleh. Nah, diapain? Miring. Wiridan. Oh, untuk yang sholat wajib. Ya kalau sudah ada jenazahnya kan kita tahu Pak. Habis sholat fardu, ya, kita ada saudara kita, jangan langsung pulang, mari sama-sama kita sholatnya. Untuk apa? Jamaahnya lebih banyak, gitu. Iya, jamaahnya lebih banyak, gitu. Dan siapa sih yang nggak mau nyolatin jenazah, kan gitu? Jarang sekali sholat jenazah. Nah, kita umumin dulu, kecuali, ya, memang kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba ada orang jenazah diantarkan jenazah ke sini, nggak ada pengumuman, mau nyolatin Pak, nyolatin jenazah dari mana kita nggak tahu, kan silakan aja, nggak apa-apa. Nah ini kepentingan kita belajar ketika kita ada ustaz, ya. Udah Pak Jaka atau Pak Haji Arif sholat jenazah sudah tahu, ya, gitu. Nah, perlu kita istilahnya wirid, nah, yang panjang-panjang karena sudah ada mayit datang. Kalau belum ada, kalau belum dikasih tahu, ada tiba-tiba ada jenazah yang diantar ke sini, salah satu makmum colek imam aja, disuruh sholatin jenazah, udah, ya. Jadi kan doa yang atau wirid itu perlu kita percepat, ya. Nah kemudian
setelah ditunggu ya, memberikan kesempatan makmum kita yang ketinggalan yang masbuk ya bisa ikut sholat jenazah. Jangan dilangkain sama jenazah, bukan boleh. Ya, itu adabnya. Setelah dia itu selesai, nah ada yang bertanya lagi, Pak, bagaimana saya ikut sholat jenazah? Belum selesai wudhu sudah dimulai, akhirnya takbirnya saya ketinggalan cuma dapat dua. Masbuk juga kan ya Pak, sama ya? Sama enggak? Sama. Kalau tadi ketinggalan 2 rakaat, nah ketika itu Mas Yanto datang ya mau sholat jenazah, takbirnya udah dua takbir ya, udah baca salawat. Nah, Mas Yanto begitu takbir yang ketiga ngikut Allahu Akbar, Allahumma firlaha warhamha kalau perempuan, kalau laki Allahumma firlahu. Terus takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma takbirna ajroha, kalau laki perempuan, kalau laki-laki Allahumma takbirna ajrohu, sampai selesai. Imam assalamualaikum ya, ke kanan dan ke kiri ya. Mas Yanto bagaimana yang ketinggalan? Boleh ya, melengkapi 2 takbir kembali ya. Di belakangan, nggak usah ngikut salam, boleh gitu ya, harus dilengkapi. Gimana kalau nggak dilengkapi? Ya boleh juga ya, boleh juga. Tidak menjadi merusak daripada ikut sholat berjamaah jenazah, sholat berjamaah jenazah boleh juga. Boleh ditambahin, enggak juga enggak jadi masalah ya. Itu perbedaannya ya. Kemudian ketika kita membaca daripada doa-doa tersebut, itu yang melengkapi kita mendapatkan pahala 1 qirat ya. 1 qirat apabila kita sudah lengkap mensolatkan jenazah, itu pahalanya 1 qirat ya. Makanya amat penting kita belajar, kita ketahui ya. Jarang sekali ya Pak yang menyampaikan ini, jarang ya Pak. Walaupun gampang tetap saya sampaikan ya. Tetap saya sampaikan, jangan sampai nanti ya udah ada yang meninggal, saya kebetulan kerja dicari nggak ada, repotin. Alhamdulillah sekarang tiba-tiba ya yang dulu tinggal di sini saudara Mursalin sudah bisa. Pak Asep juga tinggal ngikutin aja Pak Asep ya. Bukunya sudah ada, panduannya sudah ada. Itu aja. Yang penting dilihat rambu-rambu atau tata cara sholat dan waktu-waktu yang dilarang sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira cukup sampai di sini ya, sampai di pranata atau perlengkapan memakamkan dan juga mensolatkan tadi ya, sudah ada larangannya 3 larangan ya. Kemudian juga menguburkan juga tidak ada 3 larangan yang dilarang oleh Rasulullah untuk menguburkan jenazah atau mensolatkan jenazah. Kemudian waktu-waktu sholat jenazah sudah ditentukan ya, baik sebelum waktu sholat fardu ataupun sesudah waktu ya. Kemudian juga tata caranya bagaimana kita melaksanakan sholat apabila kita menjadi imam atau menjadi makmum yang masbuk ya. Boleh takbirnya dilengkapi dengan 2 takbir lagi ataupun mengikuti imam ya, tidak apa-apa dan tidak mengurangi daripada pahala sholat jenazah, kecuali ya sholat fardu ya. Kalau sholat fardu ketinggalan 2 rakaat jangan ikut salam sama imam ya, kurang itu ya, kurang. Ada juga teman saya nanya begini, Bu, Pak, saya sholat 2 rakaat batal. Kan wudhu, 2 rakaat batal wudhu.
Kemudian habis wudhu, ya ngejar lagi sholat berjamaah yang masih ada 2 rakaat. Ya. Wah, udah 2 rakaat, berarti ini apa? Habis tahiyat nyambung lagi. Bagaimana Pak? Apa saya sholatnya 4 rakaat diulang dari pertama atau diteruskan? Jawabnya bapak-bapak bagaimana? Kalau diulang dari pertama, bapak nggak dapat sholat berjamaah. Ya, yang 2 rakaat hilang. Jadi yang 2 rakaat begitu habis tahiyat hilang Pak, nggak dapat kita. Karena kita batal, nah, kita ulang dari pertama. Nah, tadi sholat pertama yang 2 rakaat saya nggak dapat berarti, gitu, nggak dapat berjamaah. Diteruskan 2 rakaat. Gitu. Yang 2 rakaat ya sudah ikut imam. Yang 2 rakaat lagi kita ikut imam. Pas begitu nyampe habis wudhu imam tahiyat akhir. Ya kan nggak dapat Pak, nggak dapat berjamaah 2 rakaat. Ikut aja duduk. Dok. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu wa thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha. Begitu innaka hamidum majid, imam langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berdiri untuk menambahkan dua rakaat yang tadi batal. Jangan diulang 4 rakaat. Ya. Itu caranya. Kan tadi batal Pak, berarti yang batal itu udah nggak dihitung sholat. Bukan caranya begitu. Jadi yang 2 rakaat kita sudah dihitung masuk kategori sholat berjamaah dengan imam. Nanti setelahnya kita buat wudhu lagi, kita tambahkan 2 rakaat. Ya, itu saja Ibu ya. Ada yang mau bertanya silakan sebelum saya tutup. Ya, masih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada fenomena sholat itu berjamaah dengan 2 imam sekaligus. Ya. Gimana? Ada fenomena sholat berjamaah itu 2 imam sekaligus. Ya, nanti baru bisa ini. Sholat berjalan tuh 2 rakaat, berjalan tuh kita datang pada rakaat ketiga, tapi rame-rame juga gitu. Nah, setelah selesai imam salam, kan yang rame-rame itu masih belum melanjutkan sholat. Nah, satu di antara yang rame-rame itu maju. Nah, buat imam baru. Nah, yang lain jadi makmum. Berarti kan pada saat yang sama itu artinya sholat dengan dua imam gitu. Itu seperti apa? Atau setelah selesai sholat berjamaah kita memang sholat lupain aja gitu sendiri. Ini kan perlu dibahas ya karena tadi ada perbedaan gitu. Itu nanti pada tolong dijawabnya. Berikutnya Bapak Ibu yang bisa melihatkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya izin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia peringatan Maulid ya. Saya lihat ada Mas Dedi, Mas Supri nggak hadir ya, Mas Berarti juga tidak hadir, tapi mewakili yang lain. Mas Dedi, saya ucapkan terima kasih. Maaf saya tidak bisa ikut rapat karena hari kerja aktif ya. Tapi alhamdulillah pulang sudah saya terima dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasa pada Bapak Ibu yang sudah membantu, semoga mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, saya juga menerima laporan dari Pak Adam Bapak Ibu ya.
Padahal itu memang saya beri mandat ya, karena ketua pembangunan masjidnya sakit dan tidak beliau sementara itu, maka telah selesai renovasi masjid ya, karena yang bersangkutan diperbaiki lengkap sekali laporannya juga siapa yang membantu siapa yang bekerja, dan sampai hari ini memang Bapak Ibu masih kurang adanya sekitar kurang lebih saya lupa kali makanya tapi kurang lebih 5 juta kurang dananya. Nah rencananya Bapak Ibu ada dua nih berikutnya, ada dua. Yang pertama ini yang depan kemarin itu kan rusak Bapak Ibu ya, jatuh. Kemungkinan untuk jatuh berikutnya itu sangat terbuka. Maka keramik yang ini nih yang depan ini yang depan rencananya mau diganti saja menggunakan ini nih yang kayak lukisan ini. Nanti atasnya ada kubahnya gitu bulat gitu. Nah itu rencananya seperti itu bagus, tapi nanti pelan-pelan dulu aja karena dananya harus kumpulkan dulu gitu ya. Saya lihat desainnya udah bagus tuh dari Haji Indang itu. Nanti nggak pakai keramik lagi tapi nanti ada kubah di atas, bukan kubah melengkung gitu. Nah terus, nah yang berikutnya Bapak Ibu ini juga dasar sendiri ya kawan-kawan. Ini kan plan masjid itu belum begitu tuh di depan. Udah masjidnya bagus tapi plannya daerah gimana? Ingin diperbaiki juga Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya dulu punya gagasan inginnya ada semacam apa? Pusat ya itu kelihatan dari depan dari jalan. Selama ini kan kalau dari jalan yang kalau dekat nggak tahu masjidnya mesti begitu. Nggak kelihatan juga tertutup. Ya. Jadi ini ada plan di atas yang kelihatan gitu. Nanti ada kayak rumah sakit Islam kelihatan gitu. Tapi itu kan terlalu mahal. Yang penting itu yang mendesak menurut saya adalah pembangunan yang di sana, masjid dan di sini. Dan dua-duanya perubahan. Mengapa saya sampaikan di sini? Karena rapat-rapat mengurus masjid, untuk rapat untuk Bapak Ibu kadang-kadang dikumpulkan nggak bisa datang juga. Ya, saya harap aja Bapak Ibu adalah jamaah tetap yang mengurus tahu lebih banyak ya, di kesempatan ini. Jadi saya mohon izin ke Pak Arif dan kawan-kawan lain tidak rapat secara internal, tapi pemilik masjid ini adalah orang-orang yang memang ada di sini. Di Bapak Ibu dalam kesempatan ini mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk menyukseskan yang pertama ini, yang kedua atau nanti yang pertama ini yang kedua nanti lihat apa dananya sampai mana. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih Pak Ade, walaupun jauh juga hatinya masih ada di Darul Rahman. Bagi kita yang di sini ya, mudah-mudahan masih ini insya Allah memang bagus, tapi juga jamaahnya ada dan banyak. Mari sih waktu peringatan Maulid ya ada banyak, tapi setelah itu yang bukan harus ya. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BKM. Yang pertama tentang sholat berjamaah ada dua imam. Jarang sekali kita nemuin ya. Seperti kalau datang rombongan itu dengan yang sendiri atau yang satu-satu beda. Datang rombongan nih, ya imamnya sudah melaksanakan rakaat yang ketiga atau yang kedua. Datang satu rombongan ikut sholat berjamaah. Begitu imam salam di rakaat terakhir atau rakaat yang ketiga, ya mengucapkan salam, ya, dia berdiri. Ya, makmum yang masbuk tadi berdiri, itu pertanyaannya. Kemudian untuk meneruskan dua rakaat masbuknya, ya, salah satu dari rombongan tadi maju ke depan, ya, seolah-olah untuk menjadi imam, ya, karena dia membawa rombongan. Itu bagaimana pertanyaannya? Apakah boleh atau tidak? Nah ini kalau dia seperti itu, anggap dia belum pernah sholat berjamaah. Karena tidak ada paham yang mengatakan bahwa yang masbuk itu membuat imam. Ya, tidak ada paham atau mazhab yang mengatakan setelah
imam salam, kemudian jamaah yang masbuk belakangan ini melanjutkan, kemudian maju ke depan untuk jadi imam, tidak. Bahkan kita tidak dianggap sholat berjamaah, ya, tidak dianggap sholat berjamaah. Jangan dilakuin yang begitu, ya. Walaupun kita datang rombongan, tetap aja sendiri-sendiri sholatnya, ya, karena kita makmum, gitu. Nggak perlu yang merasa pinter jadi imam, nggak perlu. Kalau memangnya mau seperti itu, kita kan ngelihat nih, wah, imamnya sudah rakaat yang ketiga, tunggu aja, ya, tunggu aja. Kalau memang mau bikin imam sendiri, tunggu sampai imam selesai, jadi kita tidak sholat bareng dengan jamaah atau imam yang pertama, gitu. Udah, nanti kita sholatnya bareng-bareng aja, jangan ada yang masbuk. Dikhawatirkan apa? Kacau nanti, gitu. Si imam yang merasa nggak pengen jadi imam, tapi makmumnya ngikutin, kan salah juga Pak, ya. Saya nggak pengen jadi imam, gitu, ngikutin masbuk saya yang ketinggalan tadi 2 rakaat atau 1 rakaat. Berdiri begitu imam salam, saya berdiri. Di samping saya kan ngikut berdiri juga. Tapi saya tidak niat jadi imam. Begitu saya ruku, dia ikutin. Oh, ini ngikutinnya bareng, ya kan? Jangan-jangan dia merasa saya jadi imam, gitu. Jadi jangan, lebih bagus kita kasih tahu, ada paham yang mengajarkan, tunggu dulu imamnya sudah 3 rakaat, kita pasti masbuk. Karena kita banyak yang datang belakangan, rombongan gitu kan, udah bikin. Nah, begitu imam salam, salah satu ada yang disuruh komatnya jangan kenceng-kenceng gitu ya. Ini mentang-mentang mau bikin sholat baru, boleh emang begitu? Boleh, kenapa tidak boleh? Ya. Supaya apa? Memberikan pelajaran kepada teman kita yang tahu begitu. Ya. Bukan kita nggak mau sholat bareng dengan yang lagi sholat, bukan. Daripada kacau nanti, ya, ada kekhawatiran, lebih baik kita bikin imam baru tapi di luar daripada jamaah yang sudah selesai, gitu. Itu Pak Wahyu, ya, jangan sampai nanti keliru. Boleh seperti itu. Kemudian ketika lagi sholat ada lagi yang datang, ya, ntar diikutin lagi begitu. Kalau ikut masbuk nggak apa-apa. Tapi kalau ikut jadi untuk membuat imam baru lagi, itu yang nggak boleh. Ini perlu dipelajari, ya. Itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, mohon maaf juga nih, ya, maulid saya nggak bisa hadir, ya. Alhamdulillah sudah sukses, bukan sengaja, ya. Tapi memang karena waktu saya pesatnya itu Sabtu dengan Minggu, ya. Paling kalau hari biasa itu Pak Wahyu jam 8, jam 9 saya udah pulang. Tapi kalau Sabtu Minggu itu saya bagian order sama biasa lah, lagi-lagiin, ya, setoran, ya. Lagi-lagiin. Iya, saya disebutnya apa sih, mata elang gitu. Vektor, ya. Alhamdulillah. Pak Haji Dendi juga mohon maaf nih belum bisa mesen air, ngirim air. Minggu-minggu ini Pak Haji saya udah lagi usahain, ya. Saya usahain, ya. Ada yang bertanya kemarin, giliran buat maulid bisa? Bukan saya ngejual air Pak Haji. Ada yang ngomong begitu, giliran buat maulid bisa katanya nganter, katanya nggak bisa nganter. Kuping saya, aduh, ada aja Pak Dendi, Pak Haji yang ngomong kayak gitu. Bukan begitu, itu kan pesanan. Kalau pesanan kan ya biarpun bisa nggak bisa kita usahain gitu, ya. Bukan seperti itu, ya Bu Haji, ya. Saya juga nggak ngecek-ngecek darah lagi nih, ya. Mungkin darah saya udah udah biru kali lagi, ya. Ya, demikianlah, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, ya. Apa yang saya sampaikan barangkali dari kata dari paham yang Ibu belum sampaikan, saya juga istilahnya nggak sembarangan menyampaikan. Memakai kitab Ahkamul Janaid yang dikarang oleh Sunnah
dan juga yang dituntun oleh Rasulullah SAW dari kitab ini dikarang oleh Al-Asbanani dari Banten. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Olik, doa. Kasihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq yang la ilaha illallah wa bihi sallallahu ta'ala bi rahmatillahi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Videoin dong. Yep, oke.